Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 018 Pasir Belengko, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru semua yang sudah terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di kegiatan ini. Tanpa salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Ada beberapa konsep budaya positif ya yang ada yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima itu posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini tidak semua konsep ini saya sampaikan. Di sini hanya mungkin dua yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan ini. Yang pertama yaitu posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Ya, untuk restitusi ini mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau mungkin baru mendengar, atau seperti yang mereka sudah guru penggerak mungkin itu sudah paham ya. Apa sih itu pendekatan restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Goseni 2004. Apa ciri-cirinya restitusi? Di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ini yang sering kita temui di anak murid kita ya Bapak Ibu. Jika terjadi mungkin masalah, entah itu berkelahi, entah itu mungkin mengolok-olok teman, ataupun mungkin dia membuli atau terlambat, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan lain. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid kita ya. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan ya. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Dan terakhir menguatkan dan fokus pada solusi ya. Di sini ada 3 perbedaan antara cara kita menyelesaikan masalah, yaitu dengan hukuman, dengan konsekuensi, atau dengan restitusi. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan dari 3 ini. Yang mana sih yang sering kita lakukan? Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasus. Hukuman itu di situ guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ada yang juga guru marah dan murid menjadi takut. Jadi ini yang hukumannya Bapak Ibu.
Yang konsekuensi di sini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga tentang disiplin ini, kira-kira yang menurut kita yang lebih baiknya itu yang mana, Bapak Ibu? Iya, memang yang sering kita lakukan menghukum ya, Bapak Ibu. Tapi sekarang kita sudah tidak diperbolehkan lagi menghukum siswa, karena itu memang berdampak kepada kita juga kepada siswa, ya. Jadi di sini ada beberapa 5 posisi kontrol dalam restitusi, ya. Jadi guru itu ada 5 posisinya ya dalam restitusi itu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Nah, ini ada penerapannya di 5 posisi kontrol. Contoh ya, ini contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita guru sebagai penghukum, itu pasti yang kita hukum patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Itu posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, kalau kita membuat pembuat rasa bersalah, kita pasti akan berkata, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi itu membuat anak-anak untuk merasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, ini sering juga kita lakukan, ayolah yang tertib buat ibu bangga kali ini, tidak apa-apa salah. Itu kalau kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, kita pasti berpatokan dengan peraturan. Nah, kamu sudah melanggar, apa peraturannya dan konsekuensinya. Berbeda dengan penghukum ya Bapak Ibu. Kalau pemantau ini dia berdasarkan peraturan saja, tapi dia solusinya ada, yaitu dengan konsekuensi yang ada. Jadi tidak langsung dibuat menghukum. Dan untuk manajer ya, ini yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru memang dituntut kalau bisa sebagai pemantau atau yang baliknya sebagai manajer. Bagaimana dengan mengembalikan kepada siswa lagi, apa kira-kira yang bisa kamu atasi untuk kesalahan kamu itu. Jadi dikembalikan, bukan kita yang menyelesaikannya. Jadi kembali ke mereka. Jadi maunya kurikulum itu seperti itu. Jadi kita bukan sebagai penghukum ya. Jadi di sini ada contohnya. Kalau untuk manajer ya, untuk manajer ini biasanya guru ya harus berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Dia akan memberikan murid itu tanggung jawab supaya murid itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi kita harus memiliki, sebagai manajer harus memiliki keterampilan baik itu di posisi teman maupun pemantau ya. Bisa juga untuk
langsung untuk menjadi manajer. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, contoh murid terlambat ya, adik yang terlambat hadir. Jadi kalau kita sebagai penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk ya. Jadi terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Jadi apa sih pengaruhnya kepada murid kalau kita sebagai penghukum ya? Jadi kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif ya. Mungkin lebih buruknya lagi sepulang sekolah, mungkin dia akan melihat motor atau mobil, dia bisa menggores kendaraan tersebut. Mungkin karena merasa marah tadi, mungkin dia akan melampiaskan ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang ditakutkan jika kita menjadi penghukum. Bagaimana dengan pembuat merasa bersalah dengan tadi adik yang terlambat? Nadanya dengan nada memelas ya, halus, tapi membuat rasa anak itu menjadi bersalah. Jadi di situ, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Murid akan merasa bersalah. Bersalah itu telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Ya, jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sifat seperti ini lebih berbahaya daripada sifat penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya ya, di dalam perasaannya. Berbeda dengan kita hukum, dia akan melampiaskan amarahnya, tapi kalau dia merasa bersalah, dia akan tertekan, mungkin bisa menyakiti dirinya sendiri. Lanjut untuk sebagai teman. Di sini kita mungkin terbiasa dengan nada suara ramah atau sambil bercanda ya, atau dengan senyum-senyum. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji. Kenapa terlambat lagi? Sambil kita tertawa supaya tidak terlihat kita ini marah ya. Mungkin seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Bagaimana perasaan murid seperti itu jika kita seperti itu ya? Murid akan senang dan akrab ya, akrab dengan guru sebetulnya. Tapi apakah baik? Mungkin berdampak positif, tapi negatifnya dia akan tergantung dengan guru tersebut ya. Jadi bila ada masalah, dia pasti mengandalkan guru tersebut ya. Akibat lain dari posisi teman ini, dia akan berbuat sesuatu bila guru tersebut yang menyuruh. Kalau guru lain dia tidak mau ya. Karena dia merasa berteman hanya dengan guru itu saja. Bagaimana dengan guru sebagai pemantau? Di sini nada suaranya datar ya, bahasa tubuh formal. Tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, jadi di sini anak-anak sudah tahu, berarti dia sudah paham dengan peraturan dan konsekuensinya. Berarti kalau terlambat, dia harus mengejar ketinggalan
ketertinggalannya ya, tugasnya. Nah, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Bagaimana perasaan murid jika kita memperlakukan seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini bagus ya Bapak Ibu, pemantau sudah bagus. Tapi ya mungkin yang lebih baik sebagai manajer ya. Di sini ada nada suara tulus ya. Bahasa tubuh tidak kaku dan kita mendekati murid. Jadi adik, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi di sini dia yang mencari solusinya sendiri untuk ketertinggalan atau masalah yang sudah dihadapinya, masalah yang dibuatnya seperti itu ya. Jadi di sini kita juga tidak membuat dia menjadi dendam sama kita, tidak membuat dia menjadi rasa bersalah dengan dirinya sendiri, dan dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Apakah itu bisa kita lakukan Bapak Ibu ya? Mungkin bisa kita coba. Kalaupun kita mampu mencoba, mungkin dengan salah satu masalah dengan murid kita. Apakah restitusi ini akan selalu berhasil? Tidak, Bapak Ibu, jawabannya tidak selalu berhasil, tapi bisa kita coba. Mungkin dengan ini, sebab kita untuk restitusi ini Bapak Ibu ada 3 sebetulnya ya. Yang pertama itu kita harus menanyakan masalah. Nah, yang pertama itu kita harus membuat dia, ada 3 macam. Nah, di sini segitiga restitusi. Yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinannya. Ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini umpamanya murid berkelahi, murid itu masih nangis-nangis datang ke kita, baru langsung kita tanya masalahnya, itu mungkin dia tidak akan bisa menjawab dengan tenang. Jadi sebetulnya yang pertama itu stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya kita bagaimana caranya? Kita tenangkan dia, kita katakan bahwa kalaupun mungkin bahwa semua orang itu bisa salah, semua orang bisa buat kesalahan, gitu, seperti itu. Guru pun juga bisa salah. Jadi setelah itu baru kita validasi tindakan yang salahnya. Baru kita tanya apa alasannya berbuat seperti itu. Dan terakhir di sini yang menanyakan keyakinan untuk mencari solusinya sendiri tadi. Dengan posisi kita sebagai manajer ya, menanyakan masalahnya, kira-kira apa solusinya yang bisa dia selesaikan dengan solusinya dia sendiri, yang bisa kita pantau, yang bisa kita lihat. 3 restitusi ini mungkin sering kita lakukan, tapi kita mungkin langsung ke kedua, kita langsung validasi tindakan yang salahnya.
Tidak pernah kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita mungkin pernah melakukan itu, tapi yaitu tidak untuk 3 macam itu. Kita hanya mungkin ada di yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita langsung bertanya alasannya. Jadi tidak membuat anak-anak itu tenang dulu, baru kita menanyakan masalahnya atau alasannya dia berbuat seperti itu. Yang terakhir, untuk menanyakan keyakinan, di sini kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kalau untuk menanyakan keyakinan ini, keyakinan kelas atau mungkin yang sudah disepakati di kelas, dia akan tahu apa itu keyakinan kelas yang salah yang sudah dia langgar. Jadi seperti itu. Dan kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dia maunya yang seperti apa? Jadi di sini dia mempunyai motivasi untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia buat. Jadi untuk keyakinan kelas ini, jadi setiap kelas pasti punya membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas ini? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas tidak dibuat langsung, ya Bapak Ibu, atau tidak kita langsung ambil. Jadi keyakinan kelas ini dibuat memang bersama-sama siswa. Keyakinan kelas ini turunan dari peraturan kelas. Kalau di peraturan kelas biasanya kata-katanya itu ya biasanya masih yang kata-kata buanglah sampah pada tempatnya, dilarang berkelahi dengan teman, atau gunakan pakaian lengkap. Tapi kalau di keyakinan kelas itu dia menggunakan kata-kata yang positif, yang ada nilai-nilai kebajikannya. Di sini ada contoh, kalau kita dilihat ini contoh saja ya untuk peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Di sini kita mungkin jawab apa Ibu, Bapak? Untuk apa? Nah, kita pasti jawab untuk keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Pasti kita jawab untuk kesehatan. Jadi seperti itu, ada nilai kebajikannya yang bisa kita ambil dari peraturan itu. Ya. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas ini? Dia lebih abstrak dari peraturan. Ya. Jadi dia lebih bernilai, maksudnya kata-katanya itu dalam bentuk kata-kata positif yang tidak ada kata jangan, tidak ada kata-kata dilarang, jadi tidak ada kata-kata seperti itu. Dia berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, dan juga sedikit saja, tidak terlalu banyak yang sampai mungkin lebih dari 10, 12 mungkin seperti itu, yang kira-kira anak murid kita mudah mengingat, ya, mudah ingat. Karena kalau terlalu banyak mungkin mereka tidak akan ingat. Sesuai dengan kondisi kelas kita dan sekolah agar mudah diterapkan. Kalau kita di situ tulis membuang sampah pada tempatnya, sedangkan di kelas kita tidak ada tempat sampah, kan itu tidak sesuai dengan kondisi kita. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas itu, bukan guru sendiri yang membuat. Jadi diminta anak-anak itu kira-kira apa keyakinan kelas yang mau dibuat. Umpamanya kalau di peraturan buanglah sampah pada tempatnya, jadi katanya diganti, jadi kata-kata positif kira-kira apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti di situ diganti membuang sampah pada tempat
jadi tidak ada buang lain. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi dia diambil kata positifnya. Tadi ada nilai kebajikannya, berarti ya kata ya. Jadi kita tidak memerintah, tapi mereka sendiri yang buatnya seperti itu. Tempatnya ya. Jadi mungkin jangan datang terlambat seperti itu ya. Mungkin itu kata-katanya diganti, datanglah tepat waktu, ya kan? Jadi istilahnya kata-katanya lebih sopan ya. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin bisa dicoba untuk wali kelas membuat keyakinan kelas bersama-sama siswanya. Tidak usah banyak Bapak Ibu, mungkin bisa 5 ya. Yang penting mereka merasa itu bahwa itu mereka yang menyetujui, mereka yang membuat sendiri keyakinan kelas itu dan mereka menyetujuinya, dan mereka tahu bahwa oh ini tidak boleh kita langgar karena ini sudah kesepakatan kita bersama. Jadi mungkin itu kalau untuk keyakinan kelas ya. Iya. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan buanglah sampah. Ya, jadi diambil kata-kata positifnya. Ya, jadi supaya mungkin lebih, kalau dikatakan itu mungkin terlihat lebih sopan seperti itu. Jadi tidak ada kata memerintah di situ kata-katanya. Ya, karena kalau keyakinan kelas ini memang murid-murid, karena dia tidak mungkin dengan kata-kata yang memerintah seperti itu, karena mereka sudah menyetujui bersama dan mereka yang membuatnya dengan gurunya di kelas. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Jika ada mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Iya. Poster keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, ya. Iya. Kalau peraturan itu kan biasanya guru yang buat sendiri ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan dengan murid-muridnya. Jadi guru dengan murid. Tapi kalau nggak sinkron juga dengan poster ya. Iya. Jadi iya. Iya. Istilahnya dia kalau ada poster biasanya diletakkan di luar atau di dekat tempat sampah. Di situ kan dilarang mungkin berkelahi dengan teman, ya mungkin di situ ya. Berarti kalau kata-kata positifnya, jangan berkelahi di sekolah. nah, jangan ada kata jangan. Iya. Mungkin diganti dengan saling menyayangi, mungkin ya, saling menyayangi sesama teman, mungkin diganti seperti itu kata-katanya. Berarti dia ya tidak berkelahi, berarti saling menyayangi sesama teman, gitu ya. Kalau umpamanya melaksanakan tugas piket, mungkin seperti itu ya, diganti ya. Mungkin di situ membersihkan atau membersihkan kelas, atau juga bisa piketnya diganti. Nah, kata-katanya tadi diganti mungkin dengan menjaga apa? Ya, menjaga kebersihan kelas bersama, mungkin seperti itu ya. Itu kan dalam bentuk yang tertulis ya. Iya. Itu harus sinkron juga dengan tindakan seorang guru. Iya, memang semua kita buat bentuknya apa peraturan yang kelas, tapi kalau gurunya tidak menerapkan juga bahasa yang benar. Iya. Menunggu
siswa. Iya. Iya. Di situ kan ada juga peraturan kelas yang dibuat dulu. Bukan Khusus. ini, itu hal-hal yang sifatnya seperti yang Kesepakatan. Poster tadi kan ada kan? Iya. Kan tidak sinkron. Iya. Tapi boleh. Boleh. Tapi kalau kalimat kasar kan tetap tidak boleh. Iya. Diungkapkan oleh seorang guru, ya. Makanya itu yang saya maksud. Jadi aturan yang dibuat apakah itu poster, apakah itu kesepakatan kelas, tapi harus juga diimbangi atau sama dengan kalimat guru tadi. Iya. Boleh istilahnya. Ini hendaknya saya Iya. seperti kita membentak siswa. Iya. Apakah itu benar kan? Boleh. Tidak. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi harus sinkron dengan tindakan yang Guru. Iya. Baik itu di dalam sekolah maupun di kelas. Iya. Timbul rasa tidak percaya diri. Iya, yaitu yang seperti tadi yang dikontrol 5 posisi kontrol kita tadi di situ. Berarti memang dia, makanya keyakinan kelas ini memang dia harus betul-betul paham. Memang dia yang betul-betul pahamnya. Jadi kalaupun kita nanti dia bersalah, kita bisa mengatakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Jadi dia tahu karena dia yang membuat sendiri, dia yang menyetujui. Suka mengganggu temannya. Iya. Pulang-pulang. Iya. Terus gimana? Nah, umpamanya sudah kita restitusi tadi Pak ya. Nah, kita panggil tadi kan, sudah kita panggil. Kalau memang kita marah, istilahnya dengan dia, ya kita gunakan tadi 5 posisi kita di mana. Apakah kita nanti sebagai penghukum, sebagai pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Kalau bisa memang kita sebagai guru, ini kita harus sebagai manajer. Kalau bisa, jangan sampai dia setelah kita marah dia menjadi dendam. Ya minimal itu pemantau. Kalau kita jadi teman juga tidak memang bagus, tapi ya itu dia efeknya ketergantungan sama kita. Kalau umpamanya dia dekat terus sama kita gitu kan, itu mungkin juga tidak bagus. Istilahnya jadi kayak dia tidak merasa hormat, istilahnya jadinya sama guru karena dia merasa teman dan dia maunya sama guru itu saja. Tidak mau dengan, misalnya kalau sama guru lain dia tidak seperti itu, tidak ada hormatnya ya. Jadi kalaupun kita mau marah atau dia berkelahi, mungkin kita panggil jangan maksudnya jangan di depan teman-temannya. Jadi seperti itu kita panggil, kita tanya baik-baik. Yang tadi pasti yang pertama tadi kita stabilkan dulu, itu yang pasti yang pertama. Jangan langsung menanyakan alasannya, supaya anak-anak itu bisa semacam curhat lah, apa masalahnya, dia bebas mengatakan dia kenapa dia seperti itu. Apakah dia hanya bercanda, ataukah dia mungkin karena temannya yang pertama memulai, kan seperti itu. Jadi stabilkan dulu, jangan sampai dia masih nangis-nangis, dia marah-marah, kita tanya alasannya, pasti dia menjawabnya itu kadang tidak jujur. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang diinginkan dalam restitusi ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk iya, mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin cukup di sini saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.